Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Putra Cahyono. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Terima kasih dosen pengampu Ibu Nurul Rahmawati SPDI MHI telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi ini. Materi yang pertama yaitu pengertian sunnah. Dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang lain, baik perbuatan terpuji maupun tercela. Secara etimologi, ahli hadis dan ahli fikih berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Yang B, menurut ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu dari ahkam al-takhilifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Poin B, pembagian sunnah. Pembagian sunnah dalam segi bentuknya. 1. Sunnah qauliyah. Yang dimaksud dengan sunnah qauliyah yaitu sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau yang didengar dan dipahami oleh para sahabat beliau. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ialah semua perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat beliau. Sunnah fi'liyah dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Gerak-gerik perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum. Yang B, perbuatan yang khusus berlaku bagi Rasulullah SAW, seperti beristri lebih dari 4 orang, wajib melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, dan berkurban. Poin C, perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, misalnya cara makan, cara berpakaian, berdiri, berjalan, dan sebagainya. 3. Sunnah takriyah. Sunnah takriyah adalah sikap persetujuan Rasulullah SAW mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau dilakukan sahabat beliau, di mana terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau menyetujui perbuatan tersebut. B. Pembagian sunnah dari segi kualitas. Ditinjau dari segi jumlah perawi dan meriwayatkan suatu sunnah, para ulama membagi kualitas suatu sunnah pada 3 tingkatan, yaitu 1. Mutawatir, B. Masyhur, 3. Ahad. Ditinjau dari kepercayaan dan perawinya, kualitas suatu sunnah dapat dibedakan menjadi 4 tingkat, yaitu 1. Sahih, yaitu sunnah yang diriwayatkan secara kesinambungan dari suatu perawi ke perawi lainnya, di mana setiap perawi memiliki sifat adil, al-adil, atau kuat ingatnya, ad-dahbit. Yang 2. Hasan, yaitu suatu sunnah yang diriwayatkan oleh perawi yang diadil dan kuat ingatnya, tetapi tingkat kekuatan ingat rawi lebih rendah daripada tingkat kekuatan ingatnya perawi sunnah sahih. 3. Daif, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak memenuhi kriteria perawi sunnah yang disahih dan hasan. Sunnah daif adalah sunnah yang tidak memenuhi salah satu syarat untuk dapat diterima. 4. Maudhu, yaitu kabar yang direkayasa dan dipalsukan oleh pemalsu sunnah, sehingga seolah-olah berasal dari Rasulullah SAW, baik dengan iktikad
baik maupun karena sengaja hendak merusak ajaran Islam dari dalamnya. Poin C, fungsi sunnah. Fungsi sunnah yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka sunnah disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungan dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. 1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang disebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. 2. Memberi penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal A. Menjelaskan arti yang dimaksud samar dalam Al-Quran. B. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. C. Membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara umum. D. Memperluas maksud dari suatu yang disebut dalam Al-Quran. 3. Menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa sunnah menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Poin D. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, sunnah kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Qurannya. Kedudukan sunnah sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah SWT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.